Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Nats renungan kita kali ini terambil dari Yohanes 8 ayatnya yang ke-12. Demikian bunyinya. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Demikian pembacaan firman pada kali ini. Shalom, amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hingga saat ini masih banyak orang yang meragukan tentang keilahian Yesus Kristus. Apakah Yesus Kristus itu adalah 100% Allah? Dan ketika kita menyadari apa yang dituliskan dalam Alkitab, ternyata Yesus Kristus menggunakan 7 kali pernyataan yang merujuk kepada dirinya. Aku. Dan ketika kita menyadari satu hal, ternyata kata aku di sana itu adalah bagian dari identitas Allah sendiri yang merujuk kepada pernyataan Allah kepada Musa. Ketika Musa bertanya, siapakah yang akan aku serukan tentang engkau? Dan Allah berkata, aku yang adalah aku. Rujukan dari kata aku itulah yang dikatakan oleh Yesus Kristus ketika berkata, akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Tidak ada terang yang dapat menuntun siapapun dalam kebenaran Tuhan jika bukan bersumber dari Tuhan sendiri. Yesus adalah firman Allah yang menjadi daging dalam inkarnasinya, dan itulah yang menuntun kita. Itulah penuntun hidup kita kepada Bapa itu, menjalani hari-hari kita, menunjukkan eksistensi diri kita sebagai yang diciptakan oleh Allah dan diperuntukkan untuk kemuliaannya. Dan Yesus Kristus menyatakan itu. Apa yang terjadi jika Yesus Kristus tidak datang ke dunia ini? Jawabannya kita akan sama seperti di perjanjian lama. Kita memang melihat tentang tabernakel seperti yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka masih di padang gurun. Mereka melihat kemahahadiran Allah di dalam tabernakel tersebut yang mereka buat, tetapi sepenuhnya mereka tidak dapat melihat siapa Allah, mengetahui siapa Allah, dan bagaimana kemahakuasaan Allah itu dinyatakan dalam diri mereka. Mereka hanya melihat bagaimana tiang api, bagaimana mereka awan yang terus mengikuti mereka. Mereka hanya dapat melihat itu. Tetapi tentang individu yang merujuk kepada eksistensi diri Allah, tidak ada yang mengetahui. Dan kemudian Yesus Kristus menjelaskan itu kepada kita, bahwa terang yang dimaksud ini bukan seperti yang diberikan oleh matahari. Matahari memiliki terang yang terbatas. Akan ada waktunya matahari berhenti bersinar. Tetapi terang yang dikatakan dalam hal ini adalah kekekalan. Yang dari kekal hingga kekal. Itulah terang yang ingin dibawa dan dinyatakan kepada kita. Dan ketika kita bersandarkan kepada Yesus Kristus, maka kita hidup di dalam terang itu. Kita tidak disesatkan lagi. Orang-orang yang tahu kebenaran dan tahu prinsip-prinsip kebenaran akan sulit untuk dibodoh-bodohi. Masalahnya mengapa kita menjadi orang yang paling mudah dibodoh-bodohi dan dihasut? Karena kita tidak tahu kebenarannya. Kita hanya berprasangka dan merasa bahwa sesuatu itu dapat kita kendalikan dalam pikiran kita sendiri, pengetahuan kita sendiri, dan kita tidak sadar bahwa kita telah dibawa oleh arus itu hanyut dan hilang. Dan Yesus Kristus tidak menginginkan hal itu terjadi, sehingga ia sering sekali berdebat kepada orang-orang yang mengaku dirinya sebagai ahli-ahli Taurat perihal tentang pengetahuan mereka tentang Allah itu sendiri. Dan Yesus Kristus menunjukkan betapa kerdilnya pengetahuan mereka.
dan tidak dapat dibanggakan sama sekali, karena mereka, orang-orang yang mengaku diri mereka beragama itu, ternyata sama sekali tidak mengenal Allah. Apakah ini dapat menggerakkan pemahaman saudara bahwasanya belakangan ini kita lebih suka disebut sebagai orang yang beragama meskipun kita tidak tahu Allah yang bagaimana yang kita sembah? Yesus Kristus mengatakan itu kepada perempuan Samaria. Engkau tidak mengetahui Allah yang kau sembah, tetapi kami mengetahui Allah yang kami sembah. Itu adalah ungkapan yang sangat menohok, bahwasanya itu yang harus dimiliki oleh masing-masing orang yang mengaku dirinya beragama. Bukan sekedar menuliskan itu di KTP sebagai identitas, tetapi kita tahu Allah yang bagaimana yang kita sembah. Maka saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal ini tidak akan dapat diberikan oleh siapapun. Hanya Yesus yang dapat memberikannya. Siapapun orangnya tidak berani, tidak akan mampu berkata seperti itu. Orang-orang terdahulu yang pintar sekali, seperti Konfusius dan lain sebagainya, yang merupakan orang-orang bijak di zamannya, tidak pernah berkata, akulah terang dunia. Tidak ada. Bahkan di antara mereka, setelah mereka tua, baru mereka berkata, aku baru menemukan kebenaran. Padahal mereka sudah tua. Tetapi Yesus berkata, akulah terang dunia. Dialah sebenarnya yang dibutuhkan oleh dunia ini. Dialah yang dibutuhkan. Siapapun orangnya, dialah yang dibutuhkan oleh dunia ini. Maka bersyukurlah kita memiliki Yesus Kristus yang merupakan kunci utama dalam perjalanan peradaban umat manusia, sejarah, tentu dalam perjalanan dunia ini. Kiranya kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus itu untuk terus menyatakan kepada kita kebenaran itu. Biarlah terang Kristus menerangi hari-hari saudara, sehingga saudara tidak salah memutuskan apa yang saudara harus putuskan. Tetapi Tuhan, dari keputusan yang saudara lakukan itu, Tuhan akan semakin dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita, berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau telah menerangi hati pikiran kami. Firman-Mu nyata dalam hidup kami, yang menolong kami, membawa kami kembali kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami semakin mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu, anak yang Engkau kasihi. Biarlah Tuhan, semua yang kami kerjakan ini memang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuntun kami Bapa, supaya kami juga dapat memberi dampak bagi dunia ini. Kami tidak menjadi hitam karena kegelapan, tetapi kami tetap bersinar meskipun kegelapan terus menghantui kami. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.